biar lebih maknyus. Oke, sekarang gue akan ngelanjutin lagi nge-review burrito. Nah, sebelumnya gue udah nge-review burrito ayamnya, ayam gorengnya yang bernama Polo Fritos. Kalau misalnya belum lihat, silahkan lihat di bagian kiri atas ini. Bedanya, kali ini gue akan nge-review taco dan juga quesadillanya. Sebelumnya, gue mau mengucapkan terima kasih kepada Burrito karena udah ngejajanin gue untuk episode review kali ini. Jadi, terima kasih Burrito. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai review satu persatu. Nah, kita mulai dengan Cikarron Taco atau taco dengan isi ayam. Nah, di dalamnya udah ada dua kondimen ya. Yang pertama itu adalah salsa roja dan yang kedua itu adalah jeruk nipis. Porsi dari satu taco ini adalah 52.000 kalau misalnya di Gojek. Nah, isinya ada dua taco. Di sini ada ayamnya, kayak mirip yang Polo Fritos. Kemudian ada red onionnya yang udah jadi pickled. Dan kemudian di sini ada daun ketumbar dan juga kayaknya ada ini daun bawang kecil kayaknya. Tortillanya ada dua dan kayaknya ini tortilla yang bung ya kalau nggak salah, bukan yang jagung kayaknya. Yang satu kayaknya ini lebih digoreng, lebih crispy. Jadi kayak gue bilang nih ada kondimennya, salsa roja. Nah, salsa roja ini kan bentuknya kayaknya tomat ya yang dipuree. Habis itu juga ada kayaknya ada bawang bombaynya dan juga ada cabai-cabainya. Kondimen satunya lagi itu adalah jeruk nipis. Nah, karena gue udah ngintip videonya dari Mamang Kuliner dan kalau misalnya dimakan langsung aja tanpa ada kondimennya itu rasanya agak kurang, gue tambahin dulu deh kondimen-kondimennya. Gue tambahin jeruk nipisnya. Banyak. Oke. Tambahin salsa rojanya. Nah, salsa rojanya ini sebenarnya udah dapet ya kalau misalnya ada beli paketnya Cikarron taconya. Tapi kalau misalnya mau nambah boleh, harganya itu 9.000 untuk dapat satu cup ini di Gojek ya, harga Gojek ya. Selain daripada itu, gue nyolong pico de gallo-nya dari quesadilla terlebih dahulu karena gue suka bagian dari pico de gallo ini. Jadi kalau makan taco itu menurut gue emang harus banyak kondimennya. Nah, di sini itu pico de gallo itu ya isinya irisan tomat. Irisan tomat, kemudian ada irisan bawangnya dan juga ada daun ketumbarnya. Intinya ditambah deh biar lebih enak. Kita tambah deh biar lebih maknyus. Oke, kita coba makan. Alright, makan ya. Boleh ada nggak tuh? Oke. Jadi rasanya itu adalah agak kecut sedikit, karena kan gue tambahin jeruk nipis, tapi dasarnya kayak sudah memang agak kecut, dan juga ayamnya juga agak kecut. Kemudian rasa dari picklesnya juga berasa, pickles onionnya ya, dari red onionnya berasa. Karena gue tambahin banyak pico de gallo, jadi berasa enak juga tuh, rasa kecut-kecut dari tomatnya, yang beda daripada kecut jeruk nipis. Cuman sayangnya, karena bentuknya itu seperti ini, ayamnya, dia tuh jadinya udah agak letoy. Nah, kalau udah agak letoy ini jadinya ya sudah pasti tidak crispy. Karena nggak crispy itu, jadi rasanya menurut gue kurang enak, kurang asik, kurang ada crunchy-nya, kurang ada kerauk-kerauknya. Tapi memang untuk dari segi rasanya ya emang enak dan juga ada rasa pedes-pedesnya sedikit. Ini pedesnya sedikit juga karena gue tambahin dari salsa rojanya ya. Jadi ada rasa asam-asam dari salsa rojanya juga, jadi pas menurut gue. Buat gue pribadi, gue lebih suka untuk ketumbarnya lebih banyak lagi. Dan juga gue mau ada mungkin raw onion. Mungkin kalau bisa dikasihin condiments raw onion karena gue suka nambah-nambahin aja tuh raw onions. Habis itu gue kasih tomat juga mungkin. Jadi kayak lebih crunchy-nya tuh lebih asik taconya. Ntar gue coba habisin dulu ya. Enak sih. Kemudian kalau dari tortillanya sih menurut gue fine, biasa aja, ya tortilla aja, enak-enak aja. Gua coba ya, gua makan tortilla dong. Agak chewy, tuh memang biar ngimbangin rasa taconya biar kita gigitnya berkali-kali biar kenyang. Makan lagi. Nah, kalau menurut gue, karena ini adalah taco dari ayam, gue berharap ayamnya itu yang lebih mendominasi. Tapi gue sebenarnya lebih merasakan nikmatnya itu dari pickled onionnya, dari kondimen-kondimennya dibandingin daripada ayamnya. Mungkin karena nggak kriuk, jadi pada akhirnya batternya itu udah terlalu soggy. Nah, pada akhirnya terlalu soggy, jadi menurut gue mending langsung dari ayamnya aja mungkin, itu dibikin dari ayamnya aja. Jadi nggak usah pakai batter, atau pakai batter tapi yang kriuk kalau bisa. Jadi jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kayak gini kayak lu ada batternya tapi gue kurang ngerasain kriuknya juga. Tapi menurut gue ini dengan racikan ya, dengan racikan salsa roja dan pico de gallo-nya, gue kasih rating 8. Karena ini enak karena asem, pedes, kecut, semuanya berpadu menjadi satu. Tapi sayangnya ayamnya kurang mendapatkan highlight daripada taconya sendiri. Gitu. Lanjut ke quesadilla.
Beralih ke makanan yang kedua, yaitu quesadilla. Nah, quesadilla itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah tortilla, kemudian isinya adalah daging giling, kemudian ini ada tomatnya, kemudian ada kayak bawangnya, bawang bombay harusnya, kemudian ada jalapeno-nya, dikit nih. Wah, nah ini ada jalapeno-nya, biar ngasih rasa kecut. Jalapeno nggak pedes sih menurut gua, karena kita lidah cabai rawit, jalapeno kayak di bawah ya. Nah, kemudian di sini ada kejunya. Oke. Nah, gua akan racik dulu pakai salsa roja. Nah, gua merasa dengan rasa pedasnya ini akan lebih enak. Oke. 9.000 melayang. Untung dijajanin. Oke, coba makan ya quesadillanya. Harus makan dari mana sih? Bodoh amat lah. Tut. Dagingnya itu banyak. Nah, kemudian ada kejunya. Nah, cuman masalah dagingnya itu adalah daging yang kayak dikasih bumbu barbecue. Jadi, kalau kalian yang tidak begitu terbiasa dengan, kalau gue bilangnya sih rasa ketek ya, orang ada yang lain gitu, mungkin akan kurang begitu terbiasa. Kecutnya dari jalapeno sih sebenarnya udah oke, udah pas. Dan kalau gue tambahin salsa roja, enak banget. Nah, menurut gue lebih cocok, dia udah aslinya tuh dapetnya kondimennya itu pico de gallo aja. Dia aslinya tuh dapetnya kondimennya pico de gallo. Tapi menurut gue lebih enak pakai salsa roja. Dan kebalikannya, justru yang taco itu kayaknya lebih enak pakai pico de gallo, karena harus lu tambahin tomat-tomatnya biar rasa kecut-kecutnya dapat. Karena kan kalau misalnya ini kita tambahin juga kayak gemuk ya jadinya menurut gue. Jangan takut bereksperimen ya, kayaknya kalau sama makanan Meksiko harus tambahin kondimen sendiri. Oke, makannya. Quesadillanya menurut gua dagingnya enak-enak aja, kemudian kejunya juga enak-enak aja, tapi kurang rasa wow factornya. Ya mungkin ini emang ya quesadilla aja kali ya. Mungkin gua lebih merekomendasikan kalau misalnya mungkin dikasih saus sedikit. Jadi ini agak terlalu kering menurut gua. Jadi kayak mungkin dikasih saus mungkin cheese yang kayak jalapeno, atau juga mungkin dikasih kayak nacho cheese, kayak gitu-gitu deh. Cheese kayak yang seperti itu mungkin akan lebih baik dibandingin cheese yang pada umumnya. Karena ini pada akhirnya terlalu kering. Kalau nggak pakai salsa rojanya, itu jadinya rasanya agak kering. Tapi kalau pakai salsa roja dan juga pakai kondimen-kondimen yang lain, menurut gua rasanya di 7,5. Akhirnya tidak kering dan rasa kecutnya dapat. Cuman harusnya bisa nih quesadillanya sendiri untuk di-upgrade lebih tinggi lagi pada akhirnya. Oke, jadi gue udah selesai nge-review quesadilla dan juga cicaron taco yang berisi ayam. Menurut gue dua-duanya sama-sama enak dan sama-sama mempunyai strong points sebagai makanan autentik dari Meksiko. Gue udah pernah attempt untuk bikin taco asal abal-abalan nih kalau misalnya gambarnya. Nah, itu aja review gue terkait quesadilla dan juga taco yang udah gue makan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekali lagi terima kasih kepada Berito karena sudah mempercayakan gue untuk melakukan review quesadillanya dan juga taconya. Jangan lupa kalau kalian berminat, silahkan datang ke Berito di Bintaro, salah satu cabangnya, dan juga Jalan Barito, silahkan untuk datangin, atau juga bisa juga pesan lewat ojek online di Gojek, ada di GoFood. Oke, terima kasih kepada para penyawer gue kalau misalnya masih ada yang nyawer, dan kalau misalnya belum nyawer, silahkan jangan lupa untuk sawer gue. Oke, ciao.